hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Kuasa-Nya terlebih besar untuk mengubah, untuk menolong setiap kita. Oh, kami puji Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh.
firman-Mu. Terima kasih Guru, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa diberi kesempatan yang baru untuk boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan urapi kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari Mazmur 119 ayat 121 sampai 128. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan dari-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada hamba-Mu aku ini. Buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Maksud dari firman Tuhan yaitu mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Tujuannya ketika kita mencintai Tuhan dan melalui firman-Nya, kita menjadi orang yang kuat dan dewasa yang sanggup menghadapi setiap kehidupan kita. Dan kita punya masa depan yang indah dan bahagia bersama dengan Tuhan. Kenapa Raja Daud menulis ini kepada kita semua? Bahwa di dalam ayat yang 127 dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kita melihat dulu apa itu emas. Emas adalah salah satu alat tukar di dalam perdagangan. Emas adalah logam mulia yang berwarna kuning berkilau dan memiliki harga yang luar biasa, yang tidak bisa naik dan turun dengan cepat. Tetapi harga emas biasanya akan naik sesuai dengan mata uang. Emas sangat berharga. Kenapa? Karena emas memiliki kualitas yang baik. Di daerah Indonesia ini ada beberapa daerah yang memiliki emas dan cara mencarinya juga berbeda. Terutama di Kalimantan, bagaimana kalau orang Kalimantan mencarinya di sungai, yaitu mengambil ayakan dan diayak di sungai. Ketika emas itu diambil bercampur dengan pasir, batu dan sebagainya, tetapi emas selalu muncul dengan kilauannya, dan mereka dapat memilih emas dari batu-batu dan pasir-pasir yang lain. Kalau di Papua, emas itu digali dengan penambang-penambang emas karena ada di gunung. Jadi emas itu tidak mudah dicari. Makanya harga emas itu bernilai, berharga, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Daud menulis itu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Emas memiliki berbagai macam karat. Karat itu menentukan ketulenan, keaslian dari nilai tukarnya. Kalau yang asli biasanya diberi kode 24 karat. Kalau di luar negeri itu 999 kodenya. Tetapi emas yang bercampur dengan yang lain, bercampur dengan tembaga dan sebagainya, perak, dia memiliki kode 23 karat atau 22 karat. Emas sangat berharga dan sangat dicari manusia karena nilainya yang tinggi. Tetapi apa yang kita lihat di dalam ayat yang 127
Yang Daud katakan bahwa itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas. Daud menganggap bahwa emas itu tidak lebih berharga daripada firman Tuhan. Ada beberapa hal yang penting yang kita akan pelajari pada hari ini, bahwa kenapa Daud bisa menuliskan hal ini. Yang pertama adalah Daud yakin bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kita bisa melihat sikap, sifat, dan apa dan siapa itu Allah melalui firman-Nya. Daud mencintai Tuhan, yaitu dipelajari dari firman-Nya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, teman-teman semua yang saya kasihi, ketika kita mencintai seseorang, kita akan mencintainya seluruhnya, bukan hanya secara fisik, tetapi perkataannya akan kita ingat. Ini pengalaman ibu di masa muda dulu. Ketika waktu ibu berpacaran dengan bapak, kami waktu itu tidak bisa berbicara secara langsung karena terbatas dengan waktu dan tempat. Karena sempat ibu pergi ke luar negeri untuk bekerja, bapak ada di Indonesia. Jadi caranya untuk berkomunikasi bagaimana? Yaitu melalui surat. Kalau zaman sekarang itu WA, melalui handphone. Zaman dulu belum ada handphone. Jadi kami berhubungan hanya melalui surat. Jadi suratnya itu ketika saya baca sampai ke tempat saya akan membayangkan bahwa surat itu dia ada dekat saya lagi berbicara. Padahal jarak yang memisahkan itu tidak ada kehadirannya. Tetapi surat itu menandakan, memberikan cerminan bahwa dia ada di depan saya dan berbicara langsung pada saya. Dan surat itu sudah hilang, kami sudah berumah tangga dan surat itu sudah nggak dipakai lagi. Tetapi kata-kata yang dulu pernah ada dalam surat itu masih teringat, masih terbayang sampai saat ini. Ketika kita sedang sendiri, kita ingat kata-kata itu, kata-kata yang menguatkan, memberikan semangat. Bagaimana bahwa saya ada loh di sini untuk kamu. Jadi Daud juga tahu rahasia ini. Bagaimana dia mencintai Tuhan dengan sepenuh hati melalui firman-Nya. Dia belajar menyelidiki, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga Daud berkata bahwa perintah-perintahmu yang ada di dalam firman ini lebih daripada emas, bahkan emas tua, sangat-sangat berharga. Dan Daud yakin ketika Tuhan menuangkan isi hatinya melalui firman ini, Tuhan hadir dan berbicara kepada Daud. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah kita baca dan sudah kita renungkan? Berapa banyak waktu kita sia-siakan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna? Kita tidak mau merasakan kehadiran Allah melalui firman-Nya. Kita buang waktu kita dengan sia-sia. Tetapi pada kesempatan kali ini, biarlah kita belajar untuk menyelidiki, memahami, merenungkan setiap firman yang ada di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan Tuhan mau apa dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah menyelidiki firman-Nya, kalau kita tidak mau tahu tentang keberadaan Tuhan, kita hanya mendengar dari orang lain, tetapi kita tidak mau belajar firman Tuhan. Ibu harap pada saat ini mulai belajar membaca firman-Nya. Selidiki apa yang Tuhan mau dalam hidup kita semua.
Waktu ibu baru bertobat dulu, itu sekitar SMA, masa SMA saya. Jadi saya kenal Tuhan itu kelas 3 SD. Karena ibu bukan orang dari orang Kristen. Ibu dari agama Buddha. Tetapi ketika saya datang mengikuti ibadah gereja, satu pendeta bilang harus belajar firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Dari situ saya mulai membaca firman. Kelas 3 SD saya sudah mulai membaca firman. Tetapi saya nggak ngerti apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Tetapi saya terus membaca dan membaca. Saya ikuti. Sampai ke SMA saya baru banyak mengerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apa yang saya mau juga dalam hidup saya untuk Tuhan. Pada kesempatan ini, belajar, masih ada kesempatan. Masih ada waktu. Apalagi masa pandemik ini. Banyak sekali waktu. Banyak kesempatan yang dimana kita bisa belajar membaca firman-Nya. Dimana Allah dapat berbicara langsung melalui firman-Nya dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Poin yang kedua, kenapa Daud mengatakan bahwa aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas? Poin yang kedua, Daud tahu bahwa firman Tuhan itu adalah standar patokan hidupnya. Firman Tuhan menjadi penggaris, standar, patokan untuk menilai setiap tingkah laku kita. Apakah kita sudah sesuai melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan? Daud selalu belajar bercermin setiap kelakuannya dan memperbaiki setiap apa yang dikerjakannya, sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan peringatan-peringatanmu, titah-titahmu. Tolak ukur kehidupan Daud adalah firman. Setiap apa yang sudah dikerjakan Daud dan apa yang akan dikerjakan Daud, dia selalu membaca firman. Kalau kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang sibuk. Seorang raja itu tidak santai, karena dia harus berpikir bagaimana untuk berperang. Bagaimana dia harus berpikir kesejahteraan rakyatnya. Daud begitu banyak kesibukan. Tetapi dia merasakan bahwa yang paling penting di dalam hidupnya adalah memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidupnya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan bisa berjalan tanpa firman Tuhan menuntun kehidupannya. Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan? Bagaimana yang benar yang harus kita kerjakan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membaca dan menyelidiki firman Tuhan? Firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang yang penuh hikmat, berjalan di dalam kebenaran. Siapa yang menjadi standar hidup kita? Siapa yang menjadi patokan hidup kita? Orang tua kah? Teman? Atau siapa? Biarlah pada kesempatan kali ini kita belajar kembali untuk melihat setiap tingkah laku kita melalui firman. Banyak yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi patokan cermin buat hidup kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita bersikap, ketika kita ada dalam lingkungan keluarga, ketika kita ada dalam pergaulan dengan teman-teman, ketika kita sekolah, ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita hidup dengan orang lain, ketika kita melayani Tuhan, semuanya ada di dalam firman-Nya. Bagaimana kita belajar berhubungan dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang dewasa, dapat memilih apa yang benar dan apa yang tidak benar. Firman Tuhan juga akan membawa kita menjadi orang yang luar biasa.
Firman Tuhan itu akan membuat kita lebih jauh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan masa muda kita. Kita tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan di mana Tuhan bisa memakai kita lebih dalam hidup kita. Jadi, belajarlah firman Tuhan. Daud selalu memakai kesempatannya untuk belajar firman Tuhan. Hal yang selanjutnya, poin yang ketiga, dikatakan bahwa kenapa Daud cinta kepada firman-Nya? Karena dia tahu firman Tuhan menuntun hidupnya dan masa depannya untuk suatu keberhasilan. Daud tahu apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya selalu baik dan akan memberikan masa depan yang indah dan berhasil. Di dalam hatinya Daud selalu memegang janji-janjinya Tuhan. Tidak pernah sekalipun Daud melupakan setiap janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-124 dikatakan, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi Daud selalu menyimpan setiap tita-tita Tuhan dalam hidupnya, dalam hatinya. Dan Daud tidak tergoyahkan imannya walaupun keadaan, situasi, masalah silih berganti dalam hidupnya. Sebagai seorang raja, dia tidak gampang menjalankan semua kehidupannya. Dia harus menghadapi berbagai macam masalah, baik masalah dalam pribadinya sendiri, baik masalah dalam lingkungan keluarganya, baik dalam lingkungan lebih luas lagi dengan rakyatnya. Dia tetap kuat dan bertahan. Kehidupan Daud yang luar biasa ini membuat dia selalu ada di hati Allah. Daud cinta akan janji-janji Allah. Janji Allah menguatkan dan dia bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Bagaimana hidup kita? Apakah saat ini kita hanya menyimpan janji manusia? Tetapi saya harap kesempatan ini juga biarlah kita belajar memegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu akan terus sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih setianya tidak akan pernah berubah. Karena Dia Allah yang setia memegang janjinya. Kita belajar seperti Raja Daud. Bagaimana Raja Daud itu sungguh-sungguh mengerti bahwa janji Tuhan akan membuat dia menjadi orang yang berhasil untuk masa depannya. Kita semua mau berhasil dalam hidup kita. Tidak ada yang di sini tidak mau berhasil. Kita semua mau berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil? Kita harus belajar memegang janji Tuhan. Janji Tuhan ketika kita sakit, janji Tuhan bilul-bilulmu akan menyembuhkan. Katakan itu, dan kita akan mengalami kesembuhan. Ketika kita susah, kita ingat janji Tuhan, bahwa janji penyertaannya ada dalam hidup kita. Kita pegang kuat dan kita katakan, Tuhan, aku percaya janjimu, penyertaanmu ada dalam hidupku. Ketika kita mengalami berbagai goncangan, kita ingat janji Tuhan. Kita katakan, aku percaya kasih setiamu tidak akan meninggalkan aku. Bagaimana kita bisa mengerti janji Tuhan kalau kita tidak cinta akan firman-Nya? Setiap saudara dan teman-teman membaca firman Tuhan, simpan itu menjadi rema dalam hidup kita, dan simpan itu menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita katakan, aku percaya janjimu Tuhan. Aku yakin janjimu. Tidak ada di dunia ini yang bisa kita pegang janjinya. Mungkin teman sama, mereka akan lupakan janjinya. Orang tua, saudara, ataupun siapapun, nggak bisa pegang janjinya.
Hanya Tuhan, firman-Nya yang sanggup kita pegang janjinya. Biarlah pada kesempatan kali ini, firman Tuhan yang penuh dengan janjinya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, janji Tuhan itu semua akan tergenapi. Asalkan kita belajar firman-Nya, kita gali, kita selidiki, dan kita imani bahwa janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin semua. Goal dari firman Tuhan pada saat ini adalah, buatlah hidup kita menikmati yang terbaik dari Tuhan melalui firman. Ketika kita menikmati firman Tuhan, kita akan merasakan hidup kita sungguh-sungguh lebih berharga. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami bisa belajar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan semua kami untuk mencintai firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau menggali, kami mau merenungkan, bahkan melakukan setiap firman-Mu. Seperti Raja Daud. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri firman ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.